Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian dalam kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan, di mana analisis kinerja keuangan ini merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk menilai kelayakan kinerja keuangan sebuah entitas untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini bisa seperti keputusan operasional, keputusan investasi, termasuk juga keputusan pendanaan. Nah, ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, ini ada beberapa rasio. Kita gunakan beberapa rasio keuangan. Di sini yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, untuk rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam kemampuannya dalam membayar kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi. Nah, ada beberapa rasio yang digunakan untuk rasio likuiditas, ada current rasio, ada quick rasio, dan juga ada cash rasio. Kita lihat yang pertama, current rasio. Nah, untuk current rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan hutang jangka pendek. Nah, untuk aktiva lancar di sini ini meliputi kas, ada piutang dagang, efek, persediaan, dan juga aktiva lancar lainnya. Nah, sedangkan untuk hutang jangka pendek itu bisa mencakup hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang harus segera dibayar. Nah, untuk rumus current ratio ini adalah current asset atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk current asset ini Ibu coba berikan contoh bagaimana cara pengerjaannya, tapi rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk perhitungan yang lainnya silakan melakukan perhitungan mandiri ya. Ibu sudah melakukan perhitungan dengan angka yang sudah Ibu keluarkan, silakan Anda lakukan perhitungan dan gunakan instrumen yang ada di atas, yaitu ada laporan posisi keuangan dan ada laporan laba rugi ya. Nah, Ibu berikan contoh untuk perhitungannya untuk current ratio ini ada current asset dibagi dengan current liabilities. Kita lihat current asset, current liabilities berarti ada di laporan posisi keuangan. Ini ada total aktiva lancar atau current asset. Kita di sini menggunakan datanya 31 Desember 2025. Ini ada 140 juta. Ini jangan lupa datanya dalam ribuan, berarti 140 juta dibagi dengan hutang lancar atau current liabilities dibagi dengan 60 juta. Berarti rumus yang tadi kita masukkan di sini 140 juta dibagi 60 juta sama dengan 2,3. Nah, artinya dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar ini dijamin dengan 2,3 aktiva lancar. Nah, berarti semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, selain current ratio, ini ada juga yang namanya quick ratio. Nah, quick ratio atau ACTS ratio biasa dikenal dengan quick ratio. Nah, quick ratio ini adalah rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi dengan persediaan dengan hutang lancar. Nah, untuk untuk quick ratio ini menunjukkan besarnya aset liquid yang paling cepat dan yang paling bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Nah, untuk persediaan di sini tidak diperhitungkan. Mengapa? Karena persediaan ini dianggap aktiva lancar yang paling tidak lancar. Sebab untuk menjadi uang tunai atau kas ini memerlukan dua langkah, yaitu menjadi piutang terlebih dahulu sebelum menjadi kas. Nah, untuk quick ratio ini rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, baru dibagi dengan hutang lancar. Nah, quick ratio kalau Ibu berikan contoh di atas tadi berarti nilainya adalah dikurangi dengan persediaan. Kita lihat untuk persediaannya itu ya persediaannya sama dengan 60 juta berarti 140 juta dikurangi 60 juta hasilnya nanti dibagi 60 juta untuk current liabilities. Nanti diperoleh nilainya adalah 1,3. Nah, artinya dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1,3 rupiah aktiva lancar yang paling eh, lancar. Nah,
Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya cash ratio. Nah, untuk cash ratio ini, ya, ini adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dan dengan hutang lancar. Nah, untuk rumusnya adalah kas ditambah dengan efek dibagi dengan hutang lancar. Berarti untuk memperoleh cash ratio ini adalah 10 juta ini diperoleh dari kas, ya, 10 juta, kita lihat, 10 juta kas ditambah dengan efek 30 juta, kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu 60 juta, ketemu nilainya 0,67. Nah, artinya dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,7 rupiah uang kas yang segera akan menjadi kas. Nah, yang kedua, ini adalah rasio leverage. Nah, untuk rasio leverage ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Nah, semakin besar rasio ini maka menunjukkan kinerja perusahaan semakin kurang baik. Ada beberapa rasio keuangan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah ada total debt to asset ratio. Ya, total debt to asset ratio ini adalah rasio total hutang dengan total aktiva, ya, untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Jadi, rumus yang digunakan adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Ini pasti kalau kita lihat bagaimana cara menghitungnya, berarti Anda sekalian mencari nilainya dari laporan posisi keuangan. Ini Ibu sudah coba melakukan perhitungan, silakan Anda sekalian eh, apa mempelajari dengan melihat dari data laporan keuangan yang sudah Ibu pelajari. Nah, pada saat diketahui debt ratio ini sebesar 50%, artinya 50% ini aktiva perusahaan ini 50% dibelanjai dengan hutang. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan semakin berisiko. Nah, semakin berisiko berarti kreditor meminta imbalan yang semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada debt to equity ratio. Ini merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, berarti modal yang dimiliki perusahaan semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Nah, untuk menghitungnya, debt to equity ratio berarti debt itu hutang, hutang dibagi dengan equity atau modal, dikali dengan 100%. Ini berarti kalian mencari datanya dari laporan posisi keuangan. Ibu sudah melakukan perhitungan, silakan Anda sekalian menghitung berdasarkan laporan keuangan yang sudah Ibu sajikan. Nah, kemudian selanjutnya ada time to interest rate ratio. Ini sering disebut juga dengan coverage ratio, yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Jadi rumusnya laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax, EBIT, dibagi dengan beban bunga. Berarti Anda sekalian silakan mengambil data angka yang di sini itu dari laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita lihat pada saat angka yang diperoleh seperti yang Ibu berikan contoh sebesar 3,6, berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga sebesar 3,6 kalinya. Oleh karena itu, kondisi perusahaan ini kurang baik. Nah, selanjutnya ada fixed change coverage ratio. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup beban tetapnya, termasuk juga pembayaran dividen, dividen saham preferen, bunga, angsuran, pinjaman, dan juga sewa. Nah, eh, untuk menghitung rasio ini, rumusnya adalah earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak, ditambah dengan bunga, ditambah dengan angsuran list, dan dibagi bunga plus angsuran list. Nah, di sini Ibu sudah melakukan perhitungan, silakan Anda sekalian mengambil angka perhitungannya itu berdasarkan laporan keuangan yang sudah Ibu sajikan di atas. Dan ini sudah Ibu share sebelumnya ya. Nanti silakan Anda pelajari kembali terkait dengan bagaimana angka tersebut bisa diperoleh. Ibu sudah bantu untuk mencantumkan angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu debt to service ratio. Ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya termasuk juga angsuran pokok pinjaman. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak yang dibagi dengan sewa, tambah bunga, tambah angsuran pokok pinjaman, dibagi dengan 1 dikurangi tax ya. Kemudian
yang selanjutnya ada juga yang namanya rasio aktivitas. Nah, untuk rasio aktivitas ini mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Nah, untuk rasio aktivitas ini dinyatakan dalam perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Nah, untuk rasio aktivitas ini meliputi perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva, dan juga perputaran aktiva tetap. Yang pertama, ada perputaran persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, berarti ini kalian bisa menggunakan laporan yang ada di laba rugi ya. Silakan Anda lihat angka berdasarkan laporan yang ada. Nah, kemudian eh, di sini ada juga yang selanjutnya ini adalah untuk rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan diperoleh dari jumlah persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi dua. Nah, rata-rata persediaan ini 71 juta dibagi dengan 60 juta dibagi dua sama dengan 65.500.000. Nah, dengan demikian persediaan dalam setahun ini perputarannya ini sebanyak 8 kali. Sedangkan untuk mengetahui seberapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang sebelum dijual atau masuk ke dalam proses produksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu average day inventory. Rumusnya adalah rata-rata persediaan dibagi dengan 360, tahun ini berapa hari ini 360 rumusnya ya, dibagi dengan harga pokok penjualan. Nah, berdasarkan data yang ada untuk menghitung average day inventory adalah 65.500.000 dikali dengan 360, nanti baru dibagi dengan 511 juta, sama dengan 46 hari. Artinya, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 46 hari sebelum terjual. Nah, selanjutnya adalah ada perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, untuk receivable turnover ini adalah rasio untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Jadi semakin cepat perputaran piutangnya, maka efektif untuk perusahaan dalam mengelola piutangnya. Rumusnya antara lain yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini sudah coba Ibu melakukan perhitungan. Nanti penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Kita hitung terlebih dahulu rata-rata piutangnya, ya, rata-rata piutangnya, karena ini belum ada. Jadi rata-rata piutangnya kita akumulasikan 50 juta ditambah dengan 40 juta dibagi dengan 2 sama dengan 45 juta. Dengan demikian nanti baru Anda sekalian dapat menghitung perputaran piutangnya, yaitu sebesar 600 juta berdasarkan data yang ada dalam laporan dibagi dengan 45 juta yang barusan kita hitung. 45 juta ketemu 13,3 kali. Nah, sedangkan untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable turnover untuk periodenya bisa digunakan dengan menghitung receivable collection period, yaitu rata-rata piutang dibagi dengan 360 baru dibagi dengan penjualan kredit. Nah, untuk receivable turnover period ini adalah 45 juta dikalikan 360 sesuai dengan rumus dibagi dengan penjualan kredit yang ada di laba rugi 600 juta sama dengan 27 hari. Jadi artinya dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa periode pengumpulan piutang rata-rata ini adalah selama 27 hari. Nah, selanjutnya ada juga perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Nah, untuk fixed asset turnover ini adalah rasio yang digunakan dalam perputaran untuk melihat perbandingan antara penjualan dengan total aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Jadi penjualan 600 juta berdasarkan laporan laba rugi dibagi dengan fixed asset yang ada di laporan posisi keuangan 260 juta sama dengan 2,3 kali perputarannya. Nah, kemudian ada juga perputaran aktiva. Nah, seperti halnya dengan perputaran aktiva tetap, perputaran aset ini atau aset turnover ini adalah ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Jadi semakin besar perputaran aktiva, maka semakin efektif suatu perusahaan dalam mengelola aktivanya. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Jadi penjualan ini Anda sekalian dapat memperoleh dari laba rugi dibagi dengan total aktiva ada di laporan posisi keuangan. Ketemu nilainya berdasarkan laporan keuangan ada sebesar 1,5 kali. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya rasio keuntungan atau biasa
Anda ketahui yaitu rasio profitabilitas. Ya. Nah, untuk rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Jadi semakin besar tingkat keuntungannya, ini akan tentunya akan menunjukkan semakin baik kinerja suatu perusahaan. Jadi semakin besar angka yang diperoleh dari rasio ini, maka menunjukkan kinerja perusahaan ini semakin baik. Nah, ada beberapa indikator pengukuran dalam menilai rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin. Nah, gross profit margin ini rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan kali 100%. Jadi laba kotor dibagi penjualan, silakan Anda sekalian apa eh, lihat ya angka ini diperoleh dari mana. Ini pastinya ada di laporan laba rugi berdasarkan laporan yang Ibu share sebelumnya dikalikan dengan 100% ketemu 14,83%. Nah, kemudian untuk profit margin ini adalah earning after tax untuk rasio ini earning after tax dibagi dengan penjualan kali 100% sama dengan 51 juta dibagi dengan 600 juta dikalikan 100% sama dengan 8,5%. Nah, untuk net profit margin ini adalah earning before interest tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, silakan Anda sekalian ambil angkanya dari laporan yang sudah Ibu lampirkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada return on asset. Nah, untuk return on asset ini adalah sebagai rentabilitas ekonomis sebagai ukuran seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, return on asset ini adalah earning before interest and tax dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Ya, berarti earning before interest and tax 51 juta ini Anda dapatkan dari laporan laba rugi dan 400 juta ini dari laporan posisi keuangan. Silakan Anda pelajari di atas. Nah, selanjutnya ada return on equity, berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga untuk return on equity ini ada yang menyebutnya sebagai rentabilitas modal sendiri. Nah, laba yang diperhitungkan ini adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau earning after tax. Dengan demikian rumus yang diperoleh adalah untuk ROE atau return on equity adalah earning after tax dibagi dengan modal sendiri dikalikan 100%. Ya, earning after tax ini kalian bisa peroleh datanya dari laba rugi modal sendiri. Ini silahkan Anda ambil datanya dari laporan posisi keuangan. Kemudian ada juga ROI atau return on investment. Ini adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Nah, untuk return on investment rumusnya adalah earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan nilai investasi. Ya, eh, angkanya sudah Ibu masukkan, perhitungannya silahkan Anda pelajari berdasarkan laporan keuangan yang ada. Selanjutnya ada earning per share atau EPS. Nah, untuk earning per share ini adalah laba per lembar saham sebagai indikator pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham para pemiliknya. Nah, laba yang digunakan ini ada sebagai ukuran laba bagi pemilik atau earning after tax. Nah, earning per share ini adalah earning after tax atau laba setelah pajak dikurangi dengan jumlah lembar saham, jumlah unit saham yang ada. Nah, ini sudah Ibu lakukan perhitungan, silakan Anda pelajari dari laporan keuangan yang sudah terlampir. Nah, yang terakhir ini ada rasio penilaian. Nah, untuk rasio penilaian, ini adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat atau investor, baik pada pemegang saham. Nah, untuk rasio ini memberikan informasi terkait dengan seberapa besar masyarakat dapat menghargai suatu perusahaan sehingga mereka mau untuk beli saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku saham. Nah, untuk rasio ini ada dua yang kita pelajari, ada price to earning ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Rumusnya adalah harga pasarnya dibagi dengan laba per lembar.
Nah, untuk, market to book value rasionya untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Nah, untuk semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan akan menjadi lebih tinggi. Nah, silakan Anda sekalian, pelajari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, terkait dengan rasio keuangan, laporan keuangan, Ibu share di grup, kelas. Silakan Anda lakukan perhitungan kembali sesuai dengan angka yang sudah Ibu, hitung sebelumnya. Ya, silakan Anda pelajari, semoga dapat memberikan gambaran dan tambahan referensi terkait dengan analisis kinerja keuangan. Tetap semangat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.